kembali dalam dialog khusus hari ini, melanjutkan obrolan kita, Mas Diko, kaitannya dengan program kerja. Nyun Sewu, kalau dalam salah satu program kerja Mas Diko dan Pak Basuki yang viral waktu itu kan program apa namanya, satu dusun 100 sampai 300 juta. Itu banyak ditunggu masyarakat. Itu kira-kira bisa mulai terrealisasi di tahun awal ini atau bagaimana? Oke, jadi memang itu sudah kita diskusikan dan itu menjadi program utama kami karena ini terkait dengan pembangunan yang berkeadilan. Gitu. Jadi salah satu visi misi kita juga bahwa kita ingin Kendal handal, unggul, makmur dan berkeadilan. Nah, berkeadilan ini adalah pembangunan yang adil. Dengan dana dusun 100 sampai 300 juta itu, kami berharap pembangunan di Kendal ini bisa bottom up. Yang saya sampaikan juga di pidato pertama saya bahwa ini harus mulai dari semua ini dari masyarakat sampai ke atas. Jadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di dusunnya masing-masing. Dan itu sudah kita kaji dan kita pelajari bersama dengan teman-teman dari legislatif juga. Kebetulan kemarin di masa transisi ini kita banyak berdialog, kita banyak berdiskusi agar ini bisa menjadi program percepatan gitu. Jadi ini memang sudah diperdakan juga oleh legislatif. Nanti kita bisa menggunakan perda itu, tinggal teknisnya nanti akan kita atur di Perbup. Jadi insya Allah nanti di perubahan kita akan coba untuk simulasikan. Di beberapa dusun dulu, kita lihat dulu kemampuan kita di mana, kita akan simulasikan dulu di perubahan dan insya Allah di 2022 itu sudah mulai dijalankan. Berarti di perubahan ini sudah mulai disimulasikan, terus di tahun efektifnya mulai 2022. Oke. Kalau teknis, kalau teknis terkait dengan bantuan itu bentuknya cash, artinya seluruhnya dikelola di desa, di dusun seperti dana desa atau dalam bentuk program misalnya dari SKPD? Ini dalam bentuk program, jadi pengajuan itu nanti akan ada pengajuan dari dusun masing-masing melalui desa, itu nanti sesuai dengan kebutuhannya mereka akan mengajukan. Dan itu nanti akan kita cek dan kita validasi apakah sesuai atau tidak gitu dengan kebutuhan yang ada di situ. Dan nanti memang sudah kita akan kita atur sesuai dengan kebutuhannya, misalkan terkait dengan infrastruktur, keperluan pendidikan, sosial, terus keperluan ekonomi atau mungkin operasional dusun. Nah ini nanti akan kita simulasikan. Jadi harapannya di perubahan itu nanti kita bisa melihat di mana kekurangannya, di mana yang mesti kita perbaiki. Nah, itu harapannya 2022 itu sudah berjalan lancar semua. Eksekutornya itu di SKPD atau di dusun? Eksekutornya di SKPD. SKPD ya, jadi ya, memang dalam bentuk program programnya gitu. Untuk Kang Makmun kaitannya dengan program ini, bagaimana respon dari DPRD? Membackup kebijakan yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Tentunya program yang telah dijanjikan oleh Mas Diko dalam masa kampanye kemarin itu bagian dari janji kampanye dan kami dari DPRD Kendal tentunya harus mendukung, terutama dalam konteks untuk bukan hanya sekedar visi dan misi, tapi memang hari ini masyarakat desa kita membutuhkan itu, Mas. Kita melihat masih terjadi banyak kesenjangan yang ada di desa-desa. Dilihat dari pendapatan desa antara ADD dan DD itu dengan varietasnya desa yang bermacam-macam. Secara geografis desa kadang yang secara geografis luas, jumlah penduduknya banyak, dengan desa yang kecil itu tidak selisih jauh pendapatannya. Sehingga desa-desa yang luas ini menjadi problem tersendiri. Dia sudah sangat tertinggal dengan desa-desa yang dengan DD 5 tahun sebelumnya sudah selesai, tapi desa yang besar-besar itu masih baru sepertiga atau seperempatnya. Jadi memang apa yang disampaikan Mas Diko ini tentunya menjadi satu strategi pembangunan baru, terutama bagaimana desa ini bisa mengejar ketertinggalannya. Kalau dari sisi budgeting itu kan kalau kemarin kan sempat banyak diragukan gitu. Jadi diragukan duitnya dari mana gitu. Padahal Mas Diko sudah menyampaikan sudah berhitung terkait gitu. Kalau dari DPRD sendiri bagaimana? Hitungan dari Mas Diko dan tim itu kira-kira masuk tidak kalau kaitannya dengan kebijakan di DPRD? Kalau dari itu kan kita ngomong nanti di APBD, Mas, di persoalan anggaran. Jadi anggaran ini akan banyak
pembiayaan harus dipenuhi. Jadi dari misalkan belanja rutin, belanja pegawai, OPD yang ada. Lah bagaimana dengan pola yang baru diterapkan kita akan memberikan perhatian khusus ke desa ini, kuncinya bagaimana bisa mengatur. Tapi yang jelas ini akan lebih mudah dan akan lebih indah apabila PAD kita meningkat secara signifikan. Jadi sumber dari pendapatan terutama dari PAD ini bisa kita kelola untuk kita pasarkan kepada masyarakat desa. Tapi sepenuhnya nanti kalau di anggaran itu kan kita akan berhitung bersama antara eksekutif dan legislatif diwakili oleh TAPD, nanti Bupati beserta Badan Anggaran akan berhitung. Kira-kira jangan sampai kemudian kita konsentrasi ke dana desa, dana dusun ini, artinya kemudian OPD lain tidak kebagian. Protes. Jadi bagaimana membangun keseimbangan? Satu sisi Pak Diko bisa melaksanakan janji kampanyenya, tapi pemerintah daerah secara kesehariannya bisa melaksanakan aktivitas secara maksimal juga. Kalau untuk kaitannya dengan tadi kan harus ada peningkatan PAD. Kalau di tahun 2021 ini sudah ada target atau kenaikan target PAD? Tentunya ada, sudah dibajetkan setiap di pembahasan APBD ini kan selalu ada nominal PAD yang ditargetkan. Memang kita mengalami masa sulit di tahun 2020 sama 2021 di mana banyak sektor yang terdampak dari pandemi virus corona ini yang sebenarnya bisa dijadikan potensi PAD, tapi karena pandemi ini kita memaklumi tidak hanya di Kendal ini, hampir secara nasional bahkan dunia mengalami fase itu. Tentunya kita berharap pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan inovasi-inovasi peningkatan PAD ini, terutama ada banyak sumber di pemerintah Kabupaten Kendal yang bisa dikembangkan. Terima kasih. Jadi artinya kenaikan atau visi misi yang disampaikan oleh Pak Diko sebagai kepala daerah itu mendapat support penuh dari DPRD. Gitu. Siap. Artinya supaya ini perlunya sinergi antara Pemkab dan DPRD untuk membuat Kendal yang handal. Enggak jadi Kendal yang mendunia ya, Kendal handal, unggul, makmur, berkeadilan. Oke, terima kasih. Kita jeda setelah yang berikut ini.